Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Saya coba upload lagi video atau bikin YouTube lagi ya tentang kolam ikan. Karena kita sekarang berada di kolam ikan milik saya sendiri, yaitu yang berada di lokasi Kampung Gunung Wetan, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung ya. Suasana di pagi hari seperti inilah kolam saya ya, dimana saya ada 6 kolam bioplok, ada 2 kolam tanah ya. Ini untuk kolam bioplok, ini usianya mungkin di sini baru sekitar 25 hari dari pemindahan kolam tanah. Karena memang kenapa saya ikan itu saya simpan di kolam tanah dulu, ketika memang saya beli bibit ya, beli bibit kecil ukuran 40-50 per kilo, saya simpan di kolam tanah dulu di kisaran 1 bulan atau 1 bulan setengah gitu ya. Kenapa? Karena memang bibit ikan itu di waktu kecil itu nggak sama ya, atau pertumbuhannya beda. Makanya saya simpan di kolam tanah. Setelah 1 bulan setengah baru saya panen untuk dilakukan penyortiran, dipindah ke kolam bioplok. Bisa dilihat ya, ini ukurannya ada 4 tahap. Jadi kalau kita misalnya langsung dimasukkan ke kolam bioplok, nantinya pas waktu panen itu nggak habis semua. Beda dengan kita simpan dulu di kolam tanah selama 1 bulan atau 1 bulan setengah, baru kita pindahkan ke kolam bioplok. Makanya alhamdulillah kemarin juga habis panen. Jadi ketika panen itu agak ada yang tertinggal, habis semua. Karena memang ketika ikan umur ukuran 20 per ekor atau 15 per ekor, itu ukurannya udah kelihatan gitu ya, udah beda, dipisah kolamnya sendiri gitu. Nah ini untuk pakan juga saya setiap kolamnya itu dipisah ya, karena memang untuk perhitungan habis pakannya berapa, terus nanti keluar ikannya berapa, memang harus diperhitungkan gitu ya. Jangan sampai kita ngasih pakan tapi memang tidak ada keuntungannya, karena memang untuk kolam bioplok ini untuk modalnya juga lumayan ya. Kita coba kasih makan ini ya. Jadi setelah dari kolam tanah 1 bulan setengah ukuran 20 ekor per kilo, baru kita pindah ke kolam bioplok. Ini baru 1 bulan dipindah ya. Alhamdulillah sampai saat ini ikannya mulus, perkembangannya juga bagus. Ini udah baru 20 hari dipindah dari kolam tanah ya. Dipindah dari kolam tanah udah 20 hari. Kalau ini campur dengan warna merah. Jadi ketika kita melakukan penyortiran, memang alhamdulillah ketika panen itu jadi 1 kolam itu habis semua ya. Seperti kemarin ada ukuran 1,2 kilo, 1,3 kilo, dan 1,4 kilo. Jadi gak ada yang tersisa ya kalau dilakukan penyortiran. Kita tebar sekitar 3.000 ya, 3.000 ekor. Mudah-mudahan nanti kita panen, karena memang target saya panen di ukuran 1,3 kilo. 1,3 kilo ini 3.000 ekor. Mudah-mudahan bisa sesuai target apa yang dicita-citakan oleh saya ya. Untuk ikannya alhamdulillah bagus, tingkat kematiannya bisa disebutkan mungkin 0,5 gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali. Asal kita teliti dalam pengolahan air, memberikan probiotik dan melakukannya teratur gitu ya. Walaupun memang pada awal-awal dikarenakan banyak sekali referensi yang saya pakai, ternyata
tidak semua referensi itu cocok di daerah kami, tapi seiringnya dengan pengalaman, alhamdulillah di siklus ketiga ini bisa disebut dari pengolahan air sampai ikan itu alhamdulillah berdasarkan pengalaman seiringnya waktu, jadi alhamdulillah saya sudah agak bisa gitu ya menyesuaikan. Kemarin alhamdulillah baru panen ya, lagi pengisian lagi air karena memang nanti yang di kolam tanah sebelah sana insya Allah besok pada hari Senin akan kita panen, akan dilakukan penyortiran dibagi dua tempat untuk kolam yang ini sama kolam yang sebelah sana, karena kebetulan kemarin kita panen 2 kolam dan alhamdulillah walaupun memang kita punya 6 kolam, untuk sekarang ini kita udah rutin 1 bulan sekali itu kita panen, 1 bulan sekali kita panen, walaupun untuk kolam biopoknya kita hanya punya 6, karena memang pemindahan dari kolam tanah ke kolam biopok itu udah ukuran 20 ekor ya, 25 paling kecil ya, 25 20 itu udah dipindah ke kolam ini. Makanya dari 6 kolam ini setiap 1 bulan sekali itu bergiliran untuk panennya. Baru bentar dipindahin ya, vlognya belum jadi ya, vlognya belum jadi karena baru 1 kali aplikasi. Untuk ikannya bisa dilihat makannya lahap, sehat-sehat. Jadi kemarin kita 2 kolam, yang itu sama yang ini. Untuk bulan selanjutnya kita panen yang sebelah sana sama yang sebelah sini. Jadi alhamdulillah target untuk sekarang itu kalau 6 kintal sebulan kita udah bisa panen ya. 6 kintal, 6 juta lebih kita udah bisa panen. Besok akan kami pindah ya, akan kami panen, akan kami pindah dari kolam tanah karena memang ini udah di sininya udah 1,5 bulan. Jadi akan pindah kami ke kolam bioplok, besok dipanen, disimpan dulu 1 malam di jaring ya untuk membuang kotorannya dan hitung-hitung karantina. Setelah 1 malam baru kita pindah ke kolam tadi, dan tentunya itu dilakukan 2 penyortiran. Seperti saya sudah katakan bahwa kita kemarin panen 2 kolam, ini tebarnya hanya 60 kilo ya, hanya 60 kilo kita masukkan ke 2 kolam karena waktu itu memang di 50 ekor 50 ekor berarti 6 kali 5 sekitar 3.000 ekor. Kita nanti bagi 2 kolam, 1 kolamnya itu 1.500 ekor ya. Dan ini setelah dipindah dari sini paling lama itu 1,5 bulan sampai 2 bulan udah bisa panen lagi. Ini memang sekarang jadi hobi saya ya, ngasih pakan ikan, karena memang mungkin kalau yang tahu dulu gitu ya, saya pernah punya hobi merpati, pernah punya hobi ocehan. Tapi sekarang yang punya hobinya yaitu ngasih makan ikan sama ngasih makan sapi. Alhamdulillah dengan luas tanah yang mungkin ini hanya semuanya itu totalnya itu hanya 39 tumbak ya, tapi dengan memakai sistem bioplok, penggunaan aerasi yang tepat bisa menghasilkan lumayan gitu lah. Jadi buat rokok-rokok awal emang jadi nggak ngambil dari toko gitu ya, walaupun memang bisa dibilang gak besar, tapi alhamdulillah lah sedikit-sedikit memang ada keuntungannya ada. Itu kasih makan itu, jadi tadi yang itu tadi udah dikasih makan sekali, kita biarkan dulu selama 5-10 menit ya, 5-10 menit. Terus ikannya juga udah pada gerak-gerak lagi, udah pada mijah lagi karena memang kelihatannya masih lapar. Kita kasih makan lagi gitu ya, jangan 1 kali makan, karena kalau 1 kali makan itu habis sama yang gede-gedenya aja, jadi yang kecilnya itu nggak makan.
Tuh. Ini kalau ikannya masih pada bergerak gitu ya, memburu kita berarti itu masih belum kenyang. Jadi kita kasih makan lagi. Mudah-mudahan ini bisa panen di 8-9 kintal dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan lagi, insya Allah bisa dipanen ya. Untuk pembelajaran mungkin saya awal-awal dulu ikut pelatihan 1 kali, lihat di YouTube dari banyak referensi, tapi tetap ketika memang banyak memakai referensi malah pusing gitu ya. Jadi berdasarkan seiring waktu, berdasarkan pengalaman, kurang lebihnya apa yang kurang ditambah, apa yang lebih dikurangin, dan apa yang salah kita perbaiki gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk siklus ketiga ini kita bisa dibilang udah bisa gitu ya mengondisikan air supaya memang ikannya mulus dan tingkat kematiannya itu sedikit. Sekali lagi terima kasih buat sahabat semua ya. Mohon maaf Sarni udah lama nggak upload video ya, karena memang ada kesibukan, baru sekarang memang bisa ngupload lagi. Ini mungkin hanya isi waktu luang aja ya, ngasih pakan ikan dan sedikit-sedikit alhamdulillah bisa menghasilkan cuan ya. Silakan yang membutuhkan ikan, walaupun memang alhamdulillah gitu ya, selama ini untuk penjualan kita lancar, tidak ada masalah. Jadi setiap waktu panen memang selalu ada yang beli gitu ya, karena memang kita udah punya langganan, karena memang kualitas ikannya itu ukurannya pas, terus dagingnya juga tebal ya. Mungkin itu untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita minggu depan bisa berjumpa lagi untuk lihat kandang sapi kita ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.